Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Baik teman-teman, di hari ini kita akan membahas terkait dengan najis dan juga hadas. Hal yang pertama kita perlu pahamkan itu adalah tentang apa itu najis dan hadas. Berikutnya kenapa kita harus faham atau memahami tentang najis dan hadas. Dan berikutnya nanti kita masuk ke pembagian najis dan hadas atau kita balik, sebelumnya kenapa kita perlu paham tentang najis dan hadas, baru nanti kita paham tentang apa itu najis dan hadas. Baik teman-teman, najis dan hadas ini kita perlu paham kedua-duanya, karena kedua-duanya ini adalah kotoran yang dianggap kotor oleh syariat kita. Artinya ketika kita berhadas atau bernajis, maka posisi kita ini adalah kondisinya tidak bisa melakukan ibadah-ibadah yang disyaratkan untuk suci dari hadas dan najis. Nah, itu berarti kita harus menghilangkan najis dan hadasnya. Tapi poinnya, kita nggak akan bisa membersihkan najis dan hadas kecuali kita paham tentang apa itu najis dan apa itu hadas. Dan bagaimana cara mensucikannya. Nah, karena ibadah di dalam syariat ini merupakan suatu hal yang sangat penting, ini erat kaitannya antara hubungan seorang hamba dengan Robnya, maka ibadah ini harus diperhatikan dari mulai syarat wajibnya, syarat sahnya. Nah, dan di antara salah satu syarat sah di beberapa ibadah yang disyaratkan itu adalah suci dari hadas ataupun najis. Baik, kita langsung mulai dari apa itu najis. Najis adalah sesuatu yang dianggap kotor oleh syariat atau agama kita, dalam hal ini Islam, dan dia bersifat fisik atau ada bentuknya. Nah, sedangkan hadas itu sesuatu yang dianggap kotor oleh syariat atau agama kita, tapi dia bersifat non-fisik, artinya tidak ada bentuknya atau tidak ada rupanya. Nah, jadi paling sederhananya kita bisa sederhanakan tentang najis dan hadas ini adalah najis itu kotoran yang dianggap kotor oleh syariat, dia ada bentuknya, itu ada bendanya. Sedangkan hadas itu dia tidak ada bentuknya, tidak ada bendanya, dan dia ini lebih kepada proses Nah, jadi itu cara membedakan antara hadas dan najis. Sekaligus itu menjelaskan tentang definisi atau terminologi dari hadas dan najis itu sendiri. Baik, kita langsung masuk ke najis terlebih dahulu. Yang pertama itu terkait dengan tadi apa itu najis sudah, dan selanjutnya adalah jenis-jenis najis. Jadi kita perlu paham jenis-jenis najis. Dalam hal ini yang kita pelajarin itu dari segi fikih mazhab Syafi'i, atau mazhab yang kita ambil dari Imam Asy-Syafi'i. Jadi jenis-jenis najis di dalam mazhab Syafi'i, di dalam fikihnya itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, najis dalam kategori ringan atau yang biasa disebut dengan mukhafafah. Yang kedua, najis dalam kategori mughallazoh atau disebut juga najis berat. Dan yang ketiga, najis dalam kategori mutawasitoh atau tengah-tengah Nah, kenapa perlu dibedakan? Dari ketiga najis ini perlu dibedakan karena cara untuk mensucikannya itu juga berbeda. Disitulah makanya kenapa perlu ada pengkategorian atau kategorisasi di dalam pembagian najis. Nah, kita mulai dari yang najis ringan dulu atau najis mukhafafah. Najis mukhafafah itu adalah najis ringan yang masuk ke dalam kategori najis ringan itu adalah cuma satu. Dia itu adalah kencing bayi laki-laki yang berusia di bawah 2 tahun dan hanya mengkonsumsi ASI saja, belum mengkonsumsi yang lain. Jadi ketika ada bayi laki-laki yang dia ini belum 2 tahun usianya dan dia hanya mengkonsumsi sehari-harinya itu tidak mengkonsumsi kecuali cuman ASI doang. Nah, maka air kencingnya ini termasuk kategori najis ringan. Najis ringan ini cara mensucikannya itu adalah dengan cara cukup dengan dipercikan air. Sebenarnya dipercikan air ini bukan ada najisnya terus kita percikin habis itu hilang. Enggak. Zatnya itu harus kita bersihkan dulu. Misalnya diangkat dulu, misalnya menggunakan kain atau menggunakan tisu. Nah, ketika kita
angkat itu najisnya, sudah tidak ada najis gitu ya. Ketika permukaan yang terkena najis ini belum dibasuh dengan air, maka posisinya benda ini atau permukaan benda yang terkena najis tadi secara hukum dia masih berstatus terkena najis gitu, karena belum dibersihkan dengan air. Nah, ketika najis ringan ini sudah diangkat, misalnya menggunakan tisu gitu ya, nah status permukaan bendanya dia masih dalam kategori terkena najis ringan, maka kita cukup memercikan air ke permukaan benda tersebut, habis itu dielap. Nah, itu sudah cukup untuk membersihkan najis ringan gitu. Kita lanjut ke yang berikutnya, najis berat. Najis mutawasitoh kita belakangi, atau najis yang sedang itu kita taruh di belakang karena agak banyak gitu. Untuk najis berat ini atau najis mughalazoh itu adalah najis yang masuk ke dalam kategorinya dua. Yang pertama itu adalah anjing, dan yang kedua itu adalah babi gitu. Nah, kalau di mazhab Syafi'i itu seluruh yang ada pada anjing ataupun babi, baik itu kulitnya, dagingnya, liurnya, bulunya, semuanya, kukunya, itu giginya, atau apapun lah itu, semua yang ada pada kedua hewan ini itu termasuk ke dalam kategori najis mughalazoh. Nah, kita nggak lagi membicarakan mazhab di luar mazhab Syafi'i, karena kita sedang lagi belajar tentang fikih mazhab Syafi'i. Dan ini kenapa kita mengambilnya mazhab Syafi'i, karena dari berbagai macam mazhab, di antara yang paling berhati-hati dalam hal najis ini adalah mazhab Syafi'i. Maka kita boleh ngambil atau dianjurkan untuk mengambil mazhab yang lebih berhati-hati. Walaupun nanti dalam kondisi-kondisi tertentu kita diperbolehkan untuk ngambil mazhab yang lain. Tapi kita sedang bahas mazhab Syafi'i. Nah, untuk najis mughalazoh ini atau najis anjing dan babi ini, apapun yang terkena badan kita itu kita harus sucikan dengan cara mensucikannya najis mughalazoh. Gimana cara mensucikan najis mughalazoh? Adalah dengan cara pertama diangkat dulu najisnya. Nah, ketika najisnya sudah diangkat, maka kita bersihkan atau kita sucikan najis mughalazoh ini dengan cara membasuh permukaan atau anggota tubuh yang terkena najis itu sebanyak 7 kali. Dan salah satu di antara 7 basuhan itu dicampur dengan tanah. Contoh misalnya, kaki saya terkena najis anjing atau babi. Gitu. Nah, ketika saya ingin mensucikan adalah kalau misalnya dia masih ada liurnya kah, atau ada benda-benda yang terdapat pada anjing atau babi itu masih menempel, maka saya bersihkan dulu benda najisnya. Setelah dibersihkan, maka saya basuh kaki saya 7 kali. Nah, di antara 7 kali ini, kita boleh milih salah satu basuhannya itu dicampur dengan tanah gitu. Misalnya saya milih yang pertama. Jadi saya ambil tanah dicampur dengan air gitu, atau air dicampur dengan tanah juga boleh gitu kan. Terus dibasuhkan ke kaki saya yang terkena najis gitu. Itu yang pertama. Sisanya 6 basuhan lagi itu bisa dibasuh dengan air suci mensucikan biasa gitu, tidak perlu dicampur tanah gitu. Nah, itu cara mensucikannya gitu. Nah, itu untuk najis mughalazoh. Nah, untuk berikutnya adalah najis mutawasitoh. Najis mutawasitoh ini adalah najis sedang. Ini adalah najis yang umumnya kita sering jumpai, misalnya kotoran hewan, kotoran manusia gitu, air seni hewan, air seni manusia gitu kan. Terus termasuk juga diantaranya yang kadang-kadang kita suka abai itu adalah muntah ataupun bangkai, itu bangkai hewan, kecuali bangkai hewan yang di laut ya, misalnya ikan gitu. Kalau bangkai hewan di laut itu dia bahkan halal gitu ya untuk dimakan, artinya dia bukan najis. Karena kalau statusnya najis maka haram untuk dimakan. Yang namanya najis itu baik najis ringan, najis berat ataupun najis sedang, itu semuanya itu haram untuk dimakan gitu. Jadi bangkai hewan darat gitu ya, atau bangkai hewan reptil gitu kan, yang bisa hidup di 2 alam, itu dia masuk ke dalam kategori najis sedang, itu bangkai hewan. Nah, nanti untuk pembagian bangkai ini, kategori bangkai itu apa aja itu nanti mungkin bisa dibahas nanti lebih jauh lagi gitu. Tapi sederhananya bangkai hewan ini adalah hewan yang mati dengan tidak melalui proses atau prosedur syariat Islam. Misalnya ada kambing, dia itu
mati tapi prosesnya bukan melalui penyembelihan, misalnya ketabrak mobil terus mati gitu, maka dia statusnya bangkai, maka ini najis dan nggak boleh dikonsumsi. Nah, itu untuk kategorisasi najis mutawasitoh. Untuk cara mensucikannya gimana? Untuk najis mutawasito itu mensucikannya cukup sederhana, dia cukup dihilangkan najisnya dengan air suci mensucikan gitu. Nah, jadi ketika ada najis mutawasito nempel ke badan kita atau ke permukaan benda, untuk mensucikannya cukup dibasuh dengan air gitu. Atau kalau misalnya di permukaan benda kita sulit untuk disiram menggunakan air, kita bisa ambil kain gitu ya yang udah di dalamnya itu udah mengandung air gitu, kita rendam air atau kita siram air gitu, kainnya, terus kita basuh permukaan itu dengan kain itu tuh sampai minimal 2 kali. Itu kenapa 2 kali? Karena basuhan pertama itu untuk mengangkat najisnya, basuhan kedua untuk mensucikan permukaan bendanya dari status najis gitu. Nah, itu untuk mengangkat najis mutawasitoh. Najis mutawasitoh ini sederhananya ketika dia sudah dibasuh dan sudah hilang sifat dari benda najisnya, misalnya dari baunya, dari warnanya, dari rasanya. Rasa itu maksudnya misalnya masih ada anget-angetnya gitu kan. Misalnya dia kena teh ayam gitu kan yang baru gitu kan, masih ada anget-anget, pas dipegang masih ada teksturnya tuh teh ayamnya gitu kan, berarti najisnya belum hilang gitu. Atau baunya masih ada gitu kan, atau warnanya masih warna najis. Nah, tapi ketika sifat ini ternyata salah satunya ada yang nggak bisa hilang gitu ya, setelah diusahakan untuk dihilangkan ternyata tidak hilang, maka ini termasuk kategori yang dimaafu atau dimaafkan gitu ya, karena kita sudah berusaha untuk menghilangkan najisnya. Nah, itu untuk najis dan cara mensucikannya. Nah, kemudian terakhir itu terkait dengan hadas. Hadas ini adalah tadi seperti yang di awal sudah disampaikan, kotoran yang dianggap kotor dari syariat, walaupun hadas ini menurut keseharian manusia ini belum tentu kotor ya gitu. Misalnya bersentuhan kulit dengan lawan jenis, ini yang bukan mahram, ini termasuk kategori hadas gitu, tapi itu nggak kotor sebenarnya gitu. Nah, tapi dari segi syariat itu adalah hadas gitu, sesuatu yang dianggap kotor, tidak bersifat fisik gitu, tidak ada bentuknya gitu, tidak ada zatnya gitu, itu namanya hadas. Nah, hadas ini ada 2 kategori, hadas kecil dan hadas besar gitu. Kalau tadi najis itu kategorinya ringan, sedang, berat. Kalau hadas ringan, kecil dan besar. Nah, hadas kecil itu apa sih? Hadas kecil itu sederhananya adalah hal-hal yang membatalkan wudhu kita. Itu adalah hadas kecil gitu. Hadas kecil apa aja yang membatalkan wudhu kita? Setidaknya ada 4 gitu ya. Yang pertama itu adalah keluar sesuatu dari kemaluan, baik itu kemaluan depan ataupun kemaluan belakang. Apapun itu bendanya, setiap ada hal yang keluar dari kemaluan kita, itu termasuk kategori hadas kecil gitu. Nah, terus yang kedua itu adalah menyentuh kemaluan dengan telapak tangan bagian dalam gitu. Jadi telapak tangan kita nih yang bagian dalam ini menyentuh kemaluan gitu. Nah, kalau misalnya punggung tangan ya berarti enggak gitu, karena ini enggak termasuk kategorinya nih gitu. Yang termasuk adalah bagian dalam gitu, bagian luar enggak. Ataupun kita misalnya kena bagian paha nih gitu kan, kena kemaluan, itu enggak membatalkan. Jadi yang masuk hadas kecil itu ketika kita menyentuh kemaluan dengan telapak tangan bagian dalam. Ketika kita melakukan itu, maka wudhu kita, ketika kita sudah wudhu kita batal gitu ya. Itu yang kedua. Yang ketiga itu adalah bersentuhan kulit dengan lawan jenis yang bukan mahram gitu. Misalnya kita bersentuhan kulit dengan sepupu kita bukan mahram gitu ya, atau kita lawan jenis yang kita nggak ada status hubungan darah dengan orang tersebut ya, maka itu bukan mahram gitu. Maka wudhu kita batal kalau kita bersentuhan kulit langsung ya, kecuali kalau misalnya kita kesenggol tapi yang kena baju kita gitu, atau kita kesenggol kenanya baju dia, kulit kita kena baju dia gitu. Nah, itu tidak sampai masuk kategori hadas kecil gitu ya. Itu tidak membatalkan wudhu gitu. Nah, yang terakhir itu adalah hilang kesadaran gitu. Hilang kesadaran dalam artian apa? Dalam artian misalnya dia tidur pulas. Nah, itu tidur pulas dengan posisi tidak duduk yang posisi duduknya itu menutupi jalur
lubang dubur gitu ya. Kalau misalnya dia duduk dalam posisi duduk, misalnya dia tidur gitu ya, yang lubang duburnya itu sudah dipastikan tertutup gitu ya, misalnya duduk sila gitu ya, duduk sila, nah ini dipastikan insya Allah posisi lubang duburnya itu tertutup sehingga tidak ada angin yang bisa keluar gitu, maka ini ketika dia tidur dalam posisi tersebut tidak membatalkan wudhu walaupun dia tidurnya sampai pules gitu. Tapi kalau tidurnya sampai pules terus dia dalam posisi misalnya duduknya seperti ini nih gitu, ini kemungkinan lubang duburnya itu terbuka gitu ya, sehingga ada kemungkinan angin itu keluar dari lubang dubur gitu. Artinya potensi ini ada memungkinkan seseorang itu berhadas kecil, dan ini dimasukkan ke dalam kategori yang membatalkan wudhu di dalam mazhab Syafi'i gitu. Nah, untuk satu lagi hadas besar itu adalah yang pertama itu dia ketika keluar mani yang pertama, baik itu dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja, misalnya mimpi basah ataupun dilakukan secara sengaja, itu pun juga termasuk hadas besar gitu. Tadi hadas besar adalah yang mewajibkan untuk mandi wajib ya. Itu hadas besar itu adalah yang mewajibkan seseorang itu untuk mandi wajib. Yang pertama tadi keluar mani, yang kedua itu adalah berhubungan suami istri atau jima gitu kan. Yang ketiga itu dia itu dalam kondisi setelah melahirkan gitu ya, yang atau ya setelah melahirkan dia itu wajib mandi wajib gitu. Nanti beda lagi dia setelah nifas itu juga wajib mandi wajib gitu ya. Terus yang kelima setelah haid, dan yang terakhir itu adalah ketika seseorang itu mati gitu. Nah, 6 kondisi ini adalah kondisi yang diwajibkan seseorang itu untuk mandi wajib gitu. Nah, mandi wajib seperti apa nanti dibahas ketika sesi untuk mandi wajib, karena kita bahasnya tentang hadas kecil, hadas besar, dan najis gitu. Mungkin sekian untuk pembahasan terkait dengan najis dan juga hadas. Ini perlu kita jadi perhatian karena najis dan hadas ini merupakan kotoran yang kita harus suci darinya ketika kita hendak melakukan ibadah yang mensyaratkan untuk suci gitu. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, 3-1. Utama dakwah.